Contoh budaya nih, contoh budaya. Saya ingat suatu hari Inul goyang ngebor. Saya tepok jidatnya. Saya di puncak waktu itu. Wah, gila. Pertama sih gue bilang astagfirullahaladzim, lama gue bilang alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan. Karena ini kepala makhluk shadow nih ya, kepala orang shadow ini berbeda dengan kebanyakan. Nah, ternyata di Malaysia, wah, semua tepuk jidat di Malaysia. Karena kira-kira berapa ya? 5-6 tahun yang lalu orang nomor 1 intelijennya sana tuh sahabat saya, sudah mantan. Iya. Saya dinner di Jakarta, makan sama dia bilang, brother, ingat nggak waktu dulu yang tentang Inul? Gue bilang, kenapa ini? Iya, yang waktu ngebut, iya gue ingat banget. Kami di Malaysia tepok jidat semua katanya. Wah, gue juga pertama tepok jidat, tapi gue syukur ya alhamdulillah. Dia ngomong gini, waktu Inul itu terjadi, dia bilang, by all means, dengan biaya apapun, Inul tidak boleh terkenal. Kenapa? Nah kan, mulai bingung kan? Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, ada kabar terbaru yang diungkap Bosman Mardigu di kanal YouTube dari Densu atau Denny Sumargo. Di sana mereka membicarakan soal politik dan keamanan nasional. Namun yang menarik adalah di situ disebut Ratu Dangdut goyang ngebor Inul Daratista. Ya, bagaimana ceritanya? Dan dikatakan di situ Inul Daratista adalah ancaman bagi Malaysia, dan kemudian Rhoma Irama juga disinggung. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lontikan jarimu. Kali ini kita langsir dari mata-mata. Inul Daratista disebut ancaman buat Malaysia. Rhoma Irama dituduh kacung negeri jiran. Lewat goyang ngebornya, popularitas Inul Daratista kian meroket di belantika hiburan tanah air. Bahkan nama Inul Daratista ikut harum di negeri jiran. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saat awal-awal pedangdut dari Pasuruan, Jawa Timur itu ngebor, dan memang ngebornya satu TV, jadi televisi itu penuh dengan bokongnya Inul. Disitulah kemudian dangdut menjadi meledak di tanah air, dan Malaysia ketir-ketir ketakutan karena 5 juta warga Malaysia katanya penggemar dangdut. Jangan sampai Inul Daratista kemudian bisa memberikan dangdut ini jalan go internasional. Namun tiba-tiba goyang ngebor Inul Daratista ini menuai kecaman dari Rhoma Irama hingga dicekal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Mardigu disitulah mengungkapkan cerita itu di kanal YouTube Denny Sumargo. Mardigu Wawik yang dikenal sebagai intelijen dan shadow beberapa tahun yang lalu kemudian bikin kanal YouTube diundang Denny Sumargo. Dan di situ dia mengungkapkan bahwa salah satu sahabatnya yang merupakan juga intelijen dari Malaysia mengatakan bahwa Malaysia ketar-ketir dengan eksistensi Inul Daratista. Dia ngomong gini, by all means, Inul ini tidak boleh terkenal. Jadi Inul itu nation threat. Nation threat artinya ancaman bagi Malaysia. Pasalnya, lanjut Mardigu, Inul Daratista dianggap bakal membuka peluang untuk produk Indonesia bisa mendominasi pasar Malaysia karena dangdut sangat ngetop waktu itu di Malaysia. Kalau Inul terkenal, produk Indonesia bisa membanjiri Malaysia, sambungnya. Oleh karena itu, Mardigu Wawik menilai pencekalan Inul Daratista justru malah menguntungkan Malaysia. Kemudian Mardigu juga mengatakan bahwa ada yang bekerja intelijen Malaysia karena menganggap Inul sebagai ancaman. Akhirnya masuklah infiltrasi dan berhasil. MUI menyatakan ini haram. Begitu dinyatakan haram, kini Malaysia tepuk tangan katanya gitu.
Cuplikan unggahan video pernyataan Margidu Bosman ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 3,1 juta jumlah tayangan. Kemudian berikut ini komentar netizen. Baru paham setelah 16 tahun, tulis akun TikTok Andrew Rich. Perihal ini sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar beragam. Bisa jadi Bang Haji jadi spion negara tetangga, tulis seorang netizen. Bisa jadi dia dapat sesuatu dari situ, kata netizen yang lain. Nggak gitu, Inul dikecam sama Bang Haji karena dia mengubah image dangdut jadi tidak senonoh, tutur netizen yang lain. Contoh budaya nih, contoh budaya. Saya ingat suatu hari Inul goyang ngepuar. Saya tepuk jidatnya. Saya di puncak waktu itu. Wah, gila. Pertama sih gue bilang astagfirullahaladzim, lama gue bilang alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Karena ini kepala makhluk shadow nih ya, kepala orang shadow ini berbeda dengan kebanyakan. Nah, ternyata di Malaysia, wah, semua tepuk jidat di Malaysia. Karena kira-kira berapa? 5-6 tahun yang lalu orang nomor 1 intelijennya sana tuh sahabat saya, sudah mantan. Iya. Saya dinner di Jakarta, makan sama dia bilang, brother, ingat nggak waktu dulu yang tentang ini? Gue bilang, kenapa ini? Iya, yang waktu, iya gue ingat banget. Kami di Malaysia tepuk jidat semua katanya. Wah, gue juga pertama tepuk jidat, tapi gue syukur ya alhamdulillah. Dia ngomong gini, waktu ini itu terjadi, dia bilang, by all means, dengan biaya apapun, ini tidak boleh terkenal. Nah kan mulai bingung kan? Ini bicara nation interest dengan nation threat. Jadi Inul itu nation threat buat Malaysia. Bayangin, Indonesia tuh nggak tahu bahwa Inul itu nation threat. Terus dia bilang gini, ada 5 juta orang Malaysia itu tergila-gila sama dangdut. Iya. Gitu. Jadi bukan orang TKW, TKI nih, tapi orang Malaysia. Kalau Inul terkenal, terus Indonesia bisa membanjiri Malaysia ikutannya, gitu kan? Jadi ini nggak boleh terkenal, masuk infiltrasi. Giring akhirnya mulai menyatakan ini haram, ulama begini, ini begini. Begitu dinyatakan haram, kami di Malaysia tepuk tangan katanya gitu. Gue apa keluar itu gue langsung, ya Allah ya, gue belum nggak ngerti bernegara nih, ngerti nggak? Iya paham. Itu ngerti cara mandangnya. Kalau lu di sini ekspor aja itu, dangdut itu eksotik gitu loh. Iya. Itu kalau kita ngerti bernegara bahwa budaya itu bisa menjadi tool. Terakhir pertanyaan saya ini agak sulit pasti dijawab. Nggak tahu kalau udah mau jawab. Saya dengar terjadi pertemuan di Hotel Borobudur nih. Mau dijawab apa enggak? Kita jawab sekilas saja. Iya. Bahwa para petinggi-petinggi yang kantornya dekat Borobudur tersebut, gitu ya. Kayaknya mulai gelisah dan kayaknya minta Bosman menjadi salah satu solusinya apa nih? Kalau enggak kita pada crash landing nih. Terus kita ditawari sesuatu yang saya bilang sulit kita terima, walaupun itu 9 atau 10 digit rekeningnya. Terlalu rendah gua kalau ditawari dengan angka-angka segitu seperti para yang lain gitu ya. Tapi ada hal yang saya bisa bocorin ke publik dan ini hanya di channel ini gue bocorin.